Pemirsa, kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina dinilai akan menentukan nasib perang kedua negara. Karena Jokowi hadir sebagai bagian dari presidensi negara G20. Kehadiran Jokowi dinilai sebagai langkah tepat karena dibungkus dengan pesan menjaga ketahanan pangan dunia, bukan bagian dari konflik antar negara. Уважаемый господин президент, дамы и господа. Kunjungan Presiden Joko Widodo beserta istri, Iriana, ke Rusia dan juga Ukraina dipandang sebagai kunjungan yang disebut sebagai bagian dari misi perdamaian. Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Kiev, Ukraina pada Rabu pekan lalu selama 2 jam. Jokowi juga kemudian bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow, Rusia keesokan harinya. Pertemuan dengan kedua kepala negara bertikai ini menjadi ajang pembuktian bagi Indonesia sebagai negara non-blok. Presiden Jokowi akan mendesak kedua pihak untuk menurunkan tensi konflik. Pasca kunjungan tersebut, serangan Rusia memang tidak langsung berhenti. Namun, kunjungan Presiden Jokowi tetap berarti karena Jokowi hadir sebagai bagian dari presidensi negara G20. Kehadiran Jokowi dinilai sebagai langkah tepat yang dibungkus dengan pesan menjaga ketahanan pangan dunia, sehingga diharapkan Indonesia dapat menjadi juru damai dengan gencatan senjata dalam beberapa waktu ke depan. Kalau menurut saya, sudah tepat apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Karena sebagai Presiden G20, topinya adalah bukan topi pemerintah Republik Indonesia, tapi sebagai Presiden G20, beliau harus mengambil tindakan bagaimana perekonomian internasional yang akan dibicarakan, membicarakan soal terobosan-terobosan dan lain sebagainya, itu tidak terhambat karena adanya perang di Ukraina. Ya. Nah, caranya adalah, ya harus ada gencatan senjata. Nah, di situ Bapak Presiden mengambil keputusan menurut saya yang tepat. Kita tidak ingin penyelenggaraan presidensi G20 di Bali nanti gagal. Ya. Jangan sampai perang masih berlangsung kita mengadakan menyelenggarakan KTT G20. Tidak ada manfaatnya kalau udah seperti itu, ya. Kedua, Indonesia itu sebagai wakil dari negara berkembang dan tahu bahwa negara berkembang yang akan menderita akibat dari perang ini. Salah kalau menurut saya kalau tidak melakukan sesuatu. Nah, disinilah Indonesia harus berperan. Ketiga, kita tahu bahwa di Indonesia, di dalam negeri kita punya banyak masalah. Tetapi kan memang Bapak Presiden sudah teragenda pergi ke Jerman untuk menghadiri pertemuan G7 sebagai Presiden G20. Kan nggak bisa dihindari. Selain ketemu dengan para pemimpin G7, pergi ke Presiden Zelensky dan kemudian Presiden Putin. Kan nggak akan menambah biaya yang luar biasa. Dan ini ingat, bukan shuttle diplomasi, bukan diplomasi yang ulang-alik, bolak-balik harus pergi. Ini sekali jalan. Sekali jalan, dan mudah-mudahan sampai di Jakarta, memang tidak serta-merta, jangan berharap juga serta-merta bahwa langsung berhenti gitu ya. Kita minum obat juga kadang-kadang butuh waktu gitu kan, untuk ada reaksi. Nah, jadi kita berharap bahwa ke depan serangan itu semakin lama semakin berkurang dan kemudian pada saatnya nanti sudah tidak ada lagi serangan itu. Indonesia memang memegang peranan penting sebagai negara yang memegang presidensi G20 tahun ini. Diharapkan pemerintah Indonesia bisa sekali lagi memberi masukan kepada kedua negara seiring berkurangnya serangan Rusia pada Ukraina hingga memastikan berakhirnya perang kedua negara. Tim TV One mengabarkan.